warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Badriah, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas 11 Maret tahun 2020, jurusan Pendidikan Kimia. Uji kinerja praktik pembelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 24 November tahun 2020 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat pagi. Oke, bagus sekali. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Mas Heru. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, sebelumnya akan Ibu absen dulu. Heru, Hadir, Bu. Meliana, hadir. Oke, Emma, Hadir, Bu. ya, Isti, Hadir, Bu. Dihayu, Hadir, Bu. Novita, Hadir, Bu. Inas, Hadir, Bu. Tegas, Hadir. Trimei. Hadir, Bu. Oke. Suara Ibu bisa didengar dengan jelas? Jelas. Jelas. Oke, pembagian kelompok belajar. Satu kelas Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Anggotanya terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Sesuai dengan urutan absen ya. Kelompok 1 Ibu beri nama kelompok alkali, absen 1 sampai 4, kelompok 2 alkali tanah, absen 5 sampai 8 dan seterusnya. Sebelumnya, silahkan isi daftar absen melalui link yang Ibu share di WA Group. Agar tambah semangat, marilah kita bersama untuk melakukan yel-yel. Perhatikan Ibu ya. Kalau Ibu sampaikan kimia, kalian jawab oke, oke, yes. Kemudian kalau Ibu sampaikan PJJ, don't worry, be happy. Kemudian kalau Ibu sampaikan 10 CTKJ, luar biasa, bravo, bravo, bravo. Ya, kita coba ya. 1, 2, 3. Kimia. PJJ. Don't worry, be happy. 10 CTKJ. Luar biasa. Bravo, bravo, bravo. Iya, bagus sekali. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi ikatan ion dan ikatan kovalen tunggal. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai materi kesetabilan unsur. Adakah yang masih ingat? Unsur pada golongan berapakah yang paling stabil? Unsur golongan yang paling stabil adalah unsur golongan 12A. 12, 8 Mas Heru. 8A. Oke, bagus sekali Mas Heru ya, 8A. Kemudian, mengapa unsur golongan 8A itu paling stabil? Mengapa? Coba, siapa yang bisa jawab? Oh ya, Mbak Meli. Karena memiliki elektron terakhir 2 atau duplet dan elektron terakhir 8 atau oktet. Iya, susunan elektron duplet dan oktet. Duplet dimiliki oleh helium, sedangkan yang lain adalah oktet. Oke,
susunan elektron duplet dan oktet. Unsur yang memiliki susunan duplet pada gas mulia itu siapa? Ada berapa? Ayo, siapa yang tahu? Ada 1 helium. Oh iya, bagus sekali Mbak Diah, ada 1 helium. Kemudian, bagaimanakah dengan unsur yang lain? Bagaimana cara unsur yang lain mencapai kestabilan seperti gas mulia? Dengan cara melepas elektron membentuk ion positif dan menangkap elektron membentuk ion negatif. Oke, bagus sekali. Ya, perhatikan share screen-nya Ibu. Hari ini kita belajar mengenai ikatan kimia, ikatan ion, dan ikatan kovalen. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menganalisis proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel, atom, ion, molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Kompetensi dasar 4.3 adalah menganalisis proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam yang terjadi pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya: menganalisis proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen tunggal yang terjadi pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen tunggal pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan memiliki sikap disiplin, komunikatif, serta menghargai pendapat teman. Oke, itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian, mengapa sih kita mempelajari ikatan ion dan ikatan kovalen tunggal? Kalian pernah di rumah punya garam dapur? Punya garam dapur? Punya, Bu. Ya. Buat apa kira-kira? Buat masak ya. Masakan tanpa garam bagai kehidupan tanpa musik hambar ya. Nah, senyawa garam dapur. Di sini nanti kita pelajari garam dapur itu rumus kimianya apa, kemudian ada hubungannya dengan ikatan kimia, bagaimana jenis ikatan pada senyawa garam dapur tersebut, kemudian bagaimana pula proses pembentukannya sehingga menjadi garam dapur. Nah, luar biasa sekali ya. Kimia selalu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kimia asik, kimia menarik, luar biasa. Oke, kemudian pada hari ini pembelajaran kita khususkan pada ikatan ion dan ikatan kovalen tunggal ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan kerjakan soal pretest dulu di e-learning CBT SMK Cokro Aminoto Wanadadi. Linknya sudah biasa kalian gunakan ya, untuk tes juga sudah biasa kalian gunakan. Silahkan bisa dimulai untuk mengerjakan soal pretest.
sudah selesai mengerjakan soal pretest. Bagaimana soal pretestnya? Susah apa mudah? Susah, Bu. Oh, susah. Oke, kalau susah, hari ini kita pelajari lebih lanjut supaya kalian paham dan nanti sudah tidak susah lagi. Perhatikan share screen-nya, Ibu. Tahukah kamu, meskipun air laut rasanya asin, di dalamnya tidak hanya terkandung garam, tetapi Amati juga video terdapat berikut. senyawa-senyawa lainnya seperti besi 3 oksida, kalsium karbonat, kalsium sulfat, magnesium sulfat, magnesium klorida, natrium bromida, kalium klorida, serta banyak senyawa-senyawa lainnya maupun zat-zat tak terlarut. Untuk membuat garam industri dengan kadar NaCl yang tinggi dan sesuai SNI, maka senyawa-senyawa lainnya harus dipisahkan dengan cara diendapkan pada tingkat kepekatan tertentu yang diukur dalam derajat Bohm. Proses kerja untuk menghasilkan garam industri adalah sebagai berikut. 1. Menguapkan air laut dengan panas matahari di dalam peta kulir sampai mencapai 23 derajat Bohm. 2. Simpan air tadi ke dalam bunker air tua. 3. Setelah stok di air bunker mencapai 25 derajat Bohm, masukkan ke dalam meja produksi atau meja kristalisasi. Biarkan menguap hingga kepekatannya mencapai 28 derajat Bohm dan mengkristal. Garam industri siap dipanen dan sisa air tua dipindahkan ke bunker air bittern. Dipersembahkan oleh Oke, itu tadi video pembuatan garam. Oke. Nah, dalam pembuatan garam itu tadi terdapat senyawa apa saja ya di air laut? Senyawa NaCl, KCl, MgCl2, dan NaBr. Oke, bagus sekali Mas Tegas ya. Nah, perhatikan ini ya. Nanti kalian mendiskusikan dengan anggota kelompok kalian dari senyawa-senyawa yang terdapat dalam air laut tadi, yaitu ada NaCl, NaBr, KCl, dan MgCl2. Bagaimanakah jenis ikatannya? Ikatannya apa yang di sini? Ada apa ikatan ion atau ikatan kovalen? Dan bagaimana gambar pembentukan ikatan pada senyawa tersebut? Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini adalah gambar gas hidrogen sulfida yang keluar dari kawah gunung berapi. Biasanya baunya seperti belerang. Hidrogen sulfida itu rumusnya adalah H2S. Nah, H2S ini rumus kimia dari hidrogen sulfida. Nanti juga kalian pada aktivitas 2 ini, kalian berdiskusi kelompok dengan teman kalian bagaimanakah jenis ikatan pada hidrogen sulfida. Dia termasuk jenis ikatan ion atau ikatan kovalen. Dan bagaimanakah gambar pembentukan ikatan pada senyawa hidrogen sulfida tersebut. Ya, dalam diskusi kelompok nanti, kalian melalui WA Group, kalian bisa menggunakan bahan ajar yang Ibu share link di WhatsApp atau sudah Ibu upload di e-learning CBT SMK Cokroaminoto Wanadadi. Kemudian ada buku ajar juga ya, buku ajar SMK sudah Ibu upload juga di link CBT SMK Cokroaminoto Wanadadi. Kemudian kalian juga bisa browsing melalui internet untuk menambah pengetahuan kalian. Dan Ibu juga sudah memberikan link hasil penelitian ilmiah mengenai senyawa MgCl2. Bisa diakses di e-learning CBT SMK Cokroaminoto Wanadadi atau melalui WA Group. Sehingga kalian lebih paham bagaimanakah ikatan ion itu dan bagaimanakah ikatan kovalen. Diskusi kelompok silahkan selama kurang lebih 10 menit untuk pengumpulan informasi ya.
bagaimana hasil diskusinya? Tadi Ibu perhatikan di WA Group itu sangat menarik. Silakan untuk bisa dipresentasikan hasil diskusinya kelompok perwakilan dari alkali. Ya, untuk tugas nomor 1, 2, dan 4. Silahkan. Ya, Mbak. Satu. Iya, silahkan Mbak Isti. Senyawa NaCl jenis ikatan ion karena terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Peristiwanya terjadi setelah terima elektron. Gambar pembentuk ikatan seperti ini. 2. Senyawa NaBr jenis ikatan ion alasan terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Peristiwanya terjadi setelah terima elektron. Gambar pembentuk ikatan seperti ini. Terus? Senyawa MgCl2 jenis ikatan ion karena terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Peristiwanya terjadi setelah terima elektron. Gambar pembentuk ikatan seperti ini. Oke, bagus sekali Mbak Isti dari kelompok alkali, walaupun gambarnya tadi tidak begitu jelas ya. Dari kelompok yang lain, apakah sama? Sama, Bu. Oh iya, sama. Nah, sekarang presentasi dari kelompok alkali tanah. Senyawa KCl dan H2S. Silahkan. KCl jenis ikatan ion alasannya terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Peristiwa yang terjadi karena serah terima elektron. Oke. Gambar seperti ini. Oh iya, nggak begitu jelas. Ya, yang Senyawa kedua. H2S jenis kovalen alasannya terbentuk dari unsur non-logam dengan non-logam. Peristiwa yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektor valensi. Oke, bagus sekali Mbak Ines. Gambarnya seperti apa? Ini, Bu. Oh iya, nggak begitu jelas. Oke, nanti bisa di-upload di pengumpulan LKPD ya. Bagus sekali. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah sama untuk senyawa KCl dan H2S? Sama, Bu. Oh iya, sama lagi. Alhamdulillah, berarti sama persepsinya ya. Nah, dari hasil diskusi kalian, coba siapa yang berani menyimpulkan ikatan ion itu yang bagaimana dan ikatan kovalen yang bagaimana? Oh, Mbak Novita. Ya, Mbak Novita silahkan. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan non-logam. Sedangkan ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Oke, bagus sekali. Untuk lebih jelasnya, lihat share screen-nya Ibu ya. Oke, perhatikan kesimpulan pembelajaran pada pertemuan hari ini sesuai dengan hasil diskusi kalian yang tadi kita bahas. Bahwa ikatan ion adalah ikatan antara atom logam dan non-logam atau unsur logam dan non-logam sesuai yang disampaikan oleh Mbak Novita tadi. Dalam ikatan ion terjadi serah terima elektron atau transfer elektron. Sedangkan pada ikatan kovalen adalah ikatan antara atom non-logam dengan non-logam atau unsur non-logam dengan non-logam. Di dalam ikatan kovalen bedanya dengan ikatan ion yaitu terjadi pemakaian bersama pasangan elektron valensi. Ya, dari pembelajaran hari ini, dari hasil diskusi, apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah sudah jelas. Any question, please?
No. Oke, no. Iya, berarti sudah paham semua ya kalau tidak ada pertanyaan. Nah, setelah ini Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan soal post test di Moodle e-learning CBT SMK Cokro Aminoto Wanadadi. Silahkan jumlah soalnya sama, paling itu 5-10 menit selesai karena tadi sudah kita pelajari bersama. Ya, bagaimana soal post testnya? Pasti lebih mudah ya. Jangan lupa, silahkan nanti Ibu share link untuk penilaian diri. Penilaian diri kalian juga wajib mengisi sesuai dengan hati nurani kalian. Nah, penilaian dirinya, linknya Ibu share di WA Group. Selain itu juga ada di e-learning CBT SMK Cokro Aminoto Wanadadi, sehingga mudah sekali untuk diakses. Nah, silahkan bisa persiapkan untuk minggu depan. Materinya minggu depan adalah ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, nanti bedanya apa ya dengan ikatan kovalen tunggal? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu rasa Ibu cukupkan sekian dulu pertemuan hari ini ya. Salam sehat, salam semangat. PJJ, don't worry, be happy. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.